Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Oke, apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani gitu. Saya akan menyapa dulu subscriber saya yang di seluruh Indonesia ya. Apa kabar Anda? Ya, semoga Anda tetap sehat ya, segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Bagi saudara saya yang ada di Malaysia, salam ya buat Upin dan Ipin dan Kak Ros. Sampaikan salam saya buat Upin dan Ipin ya, yang dari Malaysia. Terus yang dari Korea ya, salam buat siapa ya, artis Korea, NTC, NCT atau apa, Haechan atau apa itu. Terus yang di Taiwan, apa kabar Anda? Ya, semoga Anda sehat selalu ya, karena Anda aktif di menonton YouTube saya ya, yang di Korea, Singapura, di Brunei Darussalam. Semoga semua sehat gitu. Oke, langsung ke topik ya. Topik kali ini adalah untuk sembuh kita harus menyesuaikan dulu dengan keadaan kita yang sekarang, begitu. Keadaan Anda yang sekarang. Tapi sebelumnya, biar nggak tegang ya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan ditonton saja. Karena apa? Nanti Anda ketinggalan dengan video-video saya. Karena video saya ini sesuai pengalaman saya lepas dari anxiety psikosomatis. Dan jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, silahkan Anda tinggalkan di kolom komen. Nanti akan saya balas gitu. Untuk menambah suasana biar ceria sedikit, saya akan memberi pertanyaan terutama pada ibu-ibu. Tolong dijawab. Hanya ada 2 pilihan dan hanya ada 1 jawaban. Tidak memboleh jawab kedua-duanya. Oke? Terutama ibu-ibu ini ya. Nah, pertanyaan yang pertama, Anda memilih madu atau racun? Jawab. Yang kedua, Anda memilih di madu atau di racun? Ya, silahkan jawab. Hanya ada 1 jawaban ya, gitu. Oke. Untuk sembuh kita harus menyesuaikan dengan keadaan kita yang sekarang. Ya, saya gambarkan aja begini ya. Misalkan Anda orang Indonesia ini ya, Indonesia pergi ke Jepang. Indonesia itu ada 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Sedangkan di Jepang itu kalau nggak salah ada 4 musim. Kalau salah saya mohon maaf. Nah, terutama ada musim dingin. Nah, di sana sangat dingin sekali. Mungkin ada salju, atau di Korea atau di mana itu ada salju. Nah, sekarang saya tanya, Anda yang menyesuaikan dengan alam itu atau alam yang menyesuaikan? Gitu. Kan Anda harus menyesuaikan keadaan yang di Jepang sana saat musim dingin atau musim salju. Begitu. Bukan alam yang menyesuaikan diri Anda, begitu. Ya, semoga Anda paham. Ya, semoga Anda paham. Begitu. Jadi, kalau sudah Anda merasakan sensasi misalnya sempoyongan, takut di keramaian dan sebagainya yang pernah saya ungkapkan, yaitu keadaan Anda yang sekarang. Ya. Anda sesuaikan dulu keadaan Anda yang sekarang, beradaptasi ya, beradaptasi. Nanti setelah Anda beradaptasi dengan keadaan itu, nanti tanpa Anda sadari, sensasi-sensasi itu rontok satu demi satu, satu demi satu. Saya yakin itu. Yang penting Anda harus bisa menyesuaikan keadaan Anda yang sekarang, begitu. Karena alam ya, misalnya alam itu tidak menyesuaikan dengan keadaan kita, tetapi kita yang harus menyesuaikan dengan alam di sekitar, begitu. Ya, sudah saya ibaratkan tadi, misalnya Anda ke Jepang, ya Anda harus menyesuaikan keadaan yang di sana, bukan alam di sana menyesuaikan Anda, kan begitu. Oke. Nah, itu supaya Anda paham. Nah, sesuaikan dulu, beradaptasi dulu, bukannya tidak ngapa-ngapain ya, tetap yang namanya dibutuhkan yaitu sebuah ikhtiar ya.
Kalau Anda misalnya di Jepang musim salju atau musim dingin atau musim apa, kalau salah mohon maaf ya. Nah, itu kan kita beradaptasi dengan memakai yaitu jaket yang tebal begitu ya, atau yang sudah biasa mungkin hanya jaket-jaket biasa, beradaptasi dengan keadaan. Nah, sebaliknya Anda juga begitu. Anda harus beradaptasi. Kalau Anda merasa sempoyongan, keleyengan, sensasi mau pingsan, terus takut di keramaian, takut mati, dada deg-degan, yaitu keadaan Anda yang sekarang ya. Karena apa? Keadaan Anda yang sekarang itu disebabkan oleh pikiran Anda sendiri ya. Pikiran Anda, penyebabnya adalah pikiran Anda. Dengan catatan secara medis Anda dinyatakan sehat oleh dokter gitu ya. Pikiran Anda, sandiwara di pikiran Anda ikuti. Anda dikendalikan oleh pikiran. Harusnya ya, Andalah yang mengendalikan pikiran, bukan pikiran yang mengendalikan Anda. Begitu. Nah, mulai sekarang sesuaikan adaptasi dengan keadaan yang baru. Saya ibaratkanlah begini. Dulu orang memakai masker itu asing sekali ya, aneh begitu. Sekarang dengan adanya COVID, orang itu banyak memakai masker. Yaitu apa? Menyesuaikan keadaan yang ada begitu. Itu ya, semoga Anda paham ya. Anda harus paham ini ya. Begitu. Setelah Anda menyesuaikan dengan keadaan Anda yang sekarang, ya, Anda menyadari ini, sudah menyadari. Nah, disitulah nanti Anda akan terbiasa dengan keadaan itu. Terbiasa di sini dalam arti, ya kalau gini, oh ya ini bawaan dari tubuh saya yang sekarang, begitu. Anda sadari itu. Oh iya, ini sekarang saya begini. Terus saya mau berontaknya ke siapa? Ya sudah. Ikuti saja dulu begitu. Tetapi bukannya Anda tidak melawan. Anda harus melawan sedikit demi sedikit dengan cara apa? Melatih, berdamai dengan keadaan, bukan berdamai dengan sakit Anda begitu. Kalau keadaan ini, ya udah berdamai dengan keadaan, tetapi Anda harus tetap melawan sakit itu. Caranya bagaimana? Latih sedikit demi sedikit. Misalnya Anda takut di keramaian, ya latih. Kalau tidak ada latih, tidak Anda latih, ya sudah, Anda begitu terus. Kalau Anda sempoyongan keliengan, jalan kaki, malas, tidak Anda latih, Anda akan begitu terus, gitu ya. Mata Anda buram. Padahal saya sudah keluarkan senam mata itu ya. Tonton tuh senam mata kalau mata Anda buram. Anda seperti di alam lain. Lakukan pendekatan secara religi, secara agama. Merasa bukan diri Anda sendiri, yaitu halusinasi, ada bisikan, ada sesuatu. Bersihkan dulu batin Anda dengan asma-asma Allah ya. Melakukan meditasi dengan bantuan olah nafas juga begitu. Makanya penyembuhan saya memang unik begitu. Mungkin beda dari yang lain ya mohon maaf karena itu saya ingin menjadi diri saya sendiri begitu. Tuh ya. Terus ada yang bertanya lagi masalah olah rasa itu bagaimana? Sudah ada video di YouTube saya mengenai olah rasa. Jadi saya jelaskan lagi ya, karena apa? Orang yang menderita anxiety psikosomatis itu harus diberi sugesti secara berulang-ulang. Karena sugesti itu harus diulang-ulang. Tidak ada sugesti satu kali langsung masuk, tidak. Ya, diulang-ulang. Anda hipnoterapi sekali datang, nggak mungkin bisa. Saya yakin harus berulang-ulang begitu. Nah, kenapa saya berani ngomong gitu? Saya sudah banyak mensurvei orang yang setelah di hipnoterapi sekali datang, ya nggak bakalan, harus berapa sesi begitu. Nah, itu ya. Jadi olah rasa itu begini, yaitu menata pikiran dulu ya. Pikiran Anda tata, hati Anda tata. Nah, menata pikiran dan hati. Setelah itu Anda harus introspeksi diri. Oh iya, dulu saya pola hidupnya bagaimana? Pola hidup itu banyak ya. Kalau saya 1P aja yaitu pola hidup. Pola hidup itu bisa pola makan, pola tidur, pola berpikir, dan pola-pola yang lain. Yaitulah namanya pola hidup ya. Introspeksi diri. Apa yang Anda makan dulu, apa yang Anda lakukan dulu, apa yang Anda pikir dulu, apa yang Anda resahkan waktu dulu, sikap apa yang
membuat Anda begini, Anda introspeksi ya. Setelah Anda introspeksi, akhirnya Anda harus ikhlas ya. Ikhlas menerima itu. Setelah ikhlas menerima itu, ya harus sabar. Sabar di sini tentu juga harus dengan ikhtiar, begitu. Bisa ikhtiar insani dan ikhtiar ilahi. Kalau Anda tidak terkontrol, ya silahkan ke psikiater, silahkan saja, begitu ya. Tetapi saya sarankan ini, selain Anda berobat, Anda harus menyembuhkan diri Anda sendiri. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan olah nafas, meditasi, serta yang saya sebutkan tadi, yaitu melatih diri Anda sendiri beradaptasi dengan keadaan Anda yang sekarang ya. Adaptasi dengan keadaan Anda yang sekarang. Sadari keadaan Anda itu sekarang. Lama-kelamaan nanti rontok satu rontok ya. Saya berani ngomong gini karena saya ya itu yang saya lakukan. Saya sudah sadari keliengan ini, oh bawaan tubuh saya sekarang begini. Udah nikmati, tetapi dengan melakukan usaha. Saya takut di keramaian. Ya udah, keadaan saya ini begini, dan harus dilatih. Takut di keramaian, malah Anda menghindari keramaian, ya sudah begitu. Nanti Anda akan begitu terus, takut mati. Semua orang takut mati, wajar, manusiawi takut mati itu ya. Tetapi ketakutan itu jangan sampai mengganggu ke psikis dan fisik Anda, begitu. Itulah penyembuhan saya. Karena apa? Saya itu tidak mengalami asam lambung saja ya. Asam lambung saya sudah sembuh, tetapi sensasi itu masih ada. Bedakan orang yang kecemasannya, gangguan kecemasan karena asam lambung, dan gangguan kecemasan karena faktor yang lain. Kalau kecemasan karena asam lambungnya sudah sembuh, saya yakin sensasi-sensasi itu hilang sedikit demi sedikit. Tetapi kalau asam lambung sudah sembuh, masih mengalami sensasi yang yang namanya 1001 sensasi, itu pasti ada faktor lain gitu. Yaitu dari apa? Dari pola pikir kita yang dulu-dulu, dari sikap-sikap kita yang dulu, sifat-sifat kita gitu ya. Seorang pemikir dan sebagainya sudah pernah saya sebutkan. Nah, itu juga menggambarkan saya gitu. Kalau badan Anda lemah ya, lemah tidak berdaya, itu Anda tidak mengalami asam lambung saja ya. Tidak mengalami asam lambung saja. Saya yakin ada faktor yang lain. Kalau orang dengan asam lambung terus kecemasan hilang, ya udah, itu berarti karena asam lambungnya gitu ya. Tetapi kalau tidak, asam lambungnya sudah sembuh ataupun tidak punya gangguan dengan asam lambung, tetapi merasakan itu, pasti ada faktor lain yang mempengaruhi, faktor lain yang menjadi pemicu begitu ya. Tetap sabar saja, sabar, terima dengan sabar, tetap ikhtiar insani dan ilahi. Jalankan pernapasan yang saya ajarkan itu. Bisa Anda pernapasan perut dulu, pernapasan dada, terus pernapasan gabungan, lanjutkan dengan meditasi. Banyak video saya yang masalah meditasi itu banyak, silakan Anda tonton ya, terutama yang baru bergabung gitu ya. Jadi kalau asam lambung Anda sudah sembuh, tetapi kok Anda masih begini atau tidak punya asam lambung, badan Anda masih lemah, begini, loyo dan sebagainya, aktivitas seksualnya pasti terganggu. Pasti terganggu ya. Saya yakin, mungkin nggak saya saja ya, saya yakin yang kena anxiety psikosomatis, aktivitas seksual Anda pasti terganggu. Itu saya yakin. Tidak perlu khawatir, nanti kalau Anda sudah normal, nanti pasti Anda akan pulih seperti sedia kala. Walaupun tidak sepenuhnya Anda sudah bisa mengendalikan, itu sudah merupakan nilai yang bagus lah begitu, nilai yang positif. Sudah bisa mengendalikan, apalagi sudah bisa menyesuaikan keadaan Anda yang sekarang, itu sudah merupakan nilai plus ya, nilai yang sangat bagus begitu. Oke, jangan bosan-bosan mendengarkan motivasi saya, jangan bosan-bosan melihat saya, karena saya akan terus memotivasi Anda walaupun subscriber saya sedikit ya. Karena saya punya beban mental untuk menularkan ilmu-ilmu yang saya pelajari, yang saya lakukan kepada Anda semua. Supaya apa? Ilmu itu tidak berhenti di saya,
Saya tidak mau menyembunyikan, wah biarin saja orang itu sakit itu, yang penting saya sembuh. Saya tidak begitu, saya tularkan semuanya. Tuh, mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.